Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu kusenggama di bulan merah. Kujelang cintamu, kuseret melanglang mayapada, bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang mereguk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri yang ke-113 ini, dengan para pemain, Heri Stiono sebagai Kertajaya, Idrus Apandi sebagai Yuda Paksa, Petrus Urspon sebagai Senopati Rudra Pondo, Jumali sebagai Haryo Rangsang, Bambang Ceker sebagai Senopati Kebo Dampit, Ape Burhan sebagai Kirangga Lampitan, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami.
Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Senopati Rudra Bondo menekankan kerisnya ke leher Kertajaya penuh ancaman. Sambil menatap tajam penuh dendam, Tumenggung Yudapaksa mundur beberapa tindak. Hatinya benar-benar geram dengan apa yang dilakukan bekas senopatinya itu. Sekalipun Tumenggung Yudapaksa sudah mundur beberapa tindak, tapi dia belum juga beranjak dari tempat itu. Yudapaksa, kenapa kau belum juga meninggalkan tempat itu? Atau akan kuulangi lagi tekanan keris ini ke leher rajamu agar terbenam? Kemudian ia mampus dengan menyedihkan. Kertajaya, cepat kau perintahkan dia untuk menyingkir. Aku tidak main-main. Cepat kataku. Yudapaksa, cepat kau menyingkir dari situ. Cepat. Apa kau ingin melihatku mati? Yudapaksa, kau dengar itu? Cepat menyingkir. Dan perintahkan para prajurit Kediri untuk menghentikan perlawanan. Setelah itu, perintahkan mereka untuk melucuti semua senjatanya. Kau mengerti? Cepat pergi dari tempat itu. Akhirnya tanpa bisa berbuat apa-apa, Tumenggung Yudapaksa meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika dia tengah melangkah, tiba-tiba saja matanya tertuju pada seseorang yang tengah mengendap-endap, menelusup ke ruang peraduan raja. Orang itu adalah Haryo Rangsang. Haryo Rangsang? Kupikir dia sudah tidak mampu untuk bergerak. Bagus. Rupanya dia masih mau melakukan sesuatu dengan sisa-sisa tenaganya. Mudah-mudahan dia berhasil menyelusup dan membokong Rudra Bondo. Lalu apa akalku sekarang? Baiklah, aku akan berpura-pura telah menghentikan pertempuran ini. Aku harus membantu Haryo Rangsang dan membuat Rudra Bondo lengah. Aku tidak boleh gagal. Aku harus bisa menyelamatkan Sri Baginda dari tangan Senopati Rudra Bondo. Iya, ini pun termasuk peluang untukku. Agar Sri Baginda menaikkan jabatanku. Aku akan masuk dari pintu samping. Mudah-mudahan saja berhasil. Untung aku masih mempunyai 4 buah pisau lagi. Haryo Rangsang terus mengendap-endap sambil menggenggam 2 buah pisau di tangannya. Sekalipun darah masih terus mengucur di sela-sela bibir dan hidungnya, dia masih berusaha untuk tetap kuat. Sementara itu, Tumenggung Yudapaksa yang diperintahkan Rudra Bondo sudah kembali muncul dan berdiri di ruangan depan peraduan raja. Aku sudah melakukan apa yang kau inginkan, Rudra Bondo.
Bagus. Bagus sekali Yuda Paksa. Ternyata tidak sia-sia Sri Baginda memberikan jabatan tumenggung padamu. Kau seorang tumenggung yang setia dan berbakti. Sudahlah, Rudro Bondo. Kau tidak perlu mencemoohkan aku. Apalagi yang kau inginkan, Senopati pengkhianat. Emosimu tidak pernah berubah, Yuda Paksa. Selalu saja cepat marah. Sabarlah. Aku masih berpikir bagaimana caranya untuk menyingkirkan kau dan Raja Busuk ini. Keparat. Dia benar-benar telah menghinaku. Tunggulah saatnya nanti, Rudro Bondo. Kau pasti akan menyesal. Oh, Haryo Rangsang. Dia berhasil menyelusup ke ruang peraduan raja. Bagus. Kalau begitu aku harus mengecohkan Rudro Bondo. Dengan begitu ia dapat berbuat sesuatu untuk bertindak. Hei, Senopati pengkhianat. Apa sekarang maumu? Ayo katakan. Atau kalau kau memang seorang yang satria, ayo kita bertanding. Kita adu nyawa. Tunjukkan siapa di antara kita yang paling dikjaya. Apakah kau yakin bahwa kau akan menang melawanku? Kau pikir Tumenggung Yuda Paksa ini apa, ha? Aku bukan manusia rendah yang tidak mempunyai olah kanuragan. Ayo majulah Rudro Bondo. Jangan tunjukkan jiwa pengecut dengan menyandera Sri Baginda. Kau takut rajamu mati, Yuda Paksa? Manusia dungu apa kehebatan dari raja bodoh ini? Kau harus berpikir, di wilayah ini masih ada orang-orang yang pantas diangkat menjadi raja dan bisa memerintah dengan jujur. Seharusnya kau bersyukur. Dengan mampusnya Kertajaya, paling tidak kau bisa menjadi seorang raja. Bukankah begitu? Kurang ajar, setan busuk. Lancang benar bicaramu. Ayo, lepaskan Sri Baginda. Tumenggung Yuda Paksa rupanya berhasil mengecoh Senopati Rudro Bondo. Di saat dia sedang tertawa lebar dari arah belakang, tiba-tiba Haryo Rangsang melompat sambil melemparkan 2 buah pisau dengan garangnya. Dua buah pisau dengan telak menancap di lambung belakang dan paha Senopati Rudro Bondo. Tubuhnya sempat terhuyung-huyung ke samping, pandangannya sedikit berkunang-kunang, namun begitu dia masih berusaha untuk berdiri tegak. Keparat, rupanya kau masih hidup. Haryo Rangsang. Sudah kukatakan bahwa aku akan menuntut balas. Kalau tadi kau menang, maka sekarang aku yang menang. Ajalmu sudah semakin dekat, Rudro Bondo. Aku yakin kau tidak akan mampu bertahan lama. Sekalipun aku dalam keadaan seperti ini, jangan kau pikir aku tidak sanggup menghadapi kalian berdua. Ayo, majulah kau, Haryo Rangsang. Dan kau juga Yuda Paksa. Haryo Rangsang, lindungilah Sri Baginda. Biar dia aku yang menghadapi. Ya Gusti Tumenggung. Sambil mencabut keris yang terselip di pinggangnya, Tumenggung Yuda Paksa melangkah dengan tatapan mata tajam. Sementara Senopati Rudro Bondo keadaannya nampak mulai lemah.
dua buah pisau hario rangsang yang masih menancap di paha dan lambungnya. Segera dia cabut. Dan setelah itu, bagian perutnya ia lilit dengan selendang. Percuma. Sekalipun perutmu kau lilit dengan kain, luka itu akan tetap menganga dan kau tidak akan luput dari keris ini. Nah, bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu, Rudro Bondo. Ya! Masih bisa berkelit juga kau, Rudro Bondo. Bagus kalau begitu. Dengan demikian aku tidak akan segan-segan untuk melenyapkanmu. Ya! Sekalipun darah terus keluar dan merembes membasahi lilitan kainnya, Senopati Rudro Bondo masih memberikan perlawanan yang tangguh. Tapi pada satu ketika, di saat Rudro Bondo berkelit ke kiri, tiba-tiba saja Tumenggung Yuda Paksa menghempaskan tendangannya dengan keras ke lambung Rudro Bondo. Rudro Bondo terjungkal beberapa tapak sambil memegang lambungnya. Kembali darah segar keluar membasahi perutnya. Dan sekarang Rudro Bondo tidak sanggup lagi untuk bangkit. Dia terkulai lemah sambil tetap mencengkram kerisnya. Lambungku. Aku tidak sanggup lagi untuk berdiri. Lambungku sakit sekali. Sekarang ajalmu akan tiba, Senopati Dungo. Kalau tadi kau bisa berteriak membanggakan kehebatanmu, maka sebentar lagi kau akan berteriak menjemput kematianmu. Kau lihat baik-baik keris ini. Benda pusaka ini sebentar lagi akan merobek semua isi perutmu. Aku akan membunuhmu secara perlahan-lahan, Rudro Bondo. Keparat, siapa kau? Rupanya kau tidak mengenaliku lagi, Tumenggung Yuda Paksa. Lihat baik-baik siapa aku ini. Rangga Lampitan. Iya, aku Rangga Lampitan. Kaukah yang memimpin orang-orang di Ganter untuk mengadakan pemberontakan? Tanpa teteng aling-aling. Memang akulah yang memimpin mereka. Sungguh memalukan sekali tindakanmu, Yuda Paksa. Orang yang sudah tidak berdaya, masih saja ingin kau bunuh secara memalukan. Bukankah kau seorang Tumenggung? Seharusnya kau mempunyai perasaan dan perikemanusiaan. Jangan seenakmu saja melakukan tindakan. Aku bertindak bukan pada seorang tawanan Rangga Lampitan, tapi aku bertindak pada seorang musuh. Apakah aku salah jika ingin membunuh seorang musuh? Apalagi dia berani menentang kekuasaan seorang raja. Kau tidak salah, tapi caramu yang salah. Seharusnya juga kau berpikir, apakah raja atau junjungan yang sedang kau bela ini berada di pihak yang benar? Kalau dia berada di pihak yang salah, tidak seharusnya kau membantu dia. Apa pedulimu? Apapun yang kulakukan, aku tidak mau peduli apakah aku membela yang salah atau yang benar. Yang jelas aku melaksanakan apa yang diperintahkan junjunganku. Aku rasa bukan atas perintah junjunganmu, tetapi atas jabatan yang kau inginkan. Kau menginginkan jabatan yang lebih tinggi jika berhasil menyingkirkan musuh-musuhmu. Nah, bukankah begitu? Berdebah.
terlalu banyak bicara, kau Rangga Lampitan. Ya. Tumenggung Yuda Paksa menyerang bagaikan macan liar, kerisnya berkelebat dengan tajam dan mengerikan. Tetapi Ki Rangga Lampitan bukanlah manusia yang mudah dirobohkan. Dia berkelit dengan mudah, seakan-akan sudah mengetahui gerakan musuh akan kemana. Sementara itu, Haryo Rangsang yang telah mengamankan Sri Baginda Kertajaya sudah muncul kembali bersama Senopati Kebo Dampit. Kelihatannya kita harus membantu Tumenggung Yuda Paksa. Ia sepertinya mulai kehabisan akal untuk merobohkan Rangga Lampitan. Nanti dulu. Kita jangan sembarangan turun tangan sebelum mendapat perintah dari Gusti Tumenggung. Kita lihat saja dulu perkembangannya. Kalau memang Gusti Tumenggung perlu bantuan kita, barulah kita turun tangan. Orang-orang Galuh. Mereka pikir memberontak pada Kediri akan berjalan dengan mudah. Para prajurit mereka sekarang tinggal sedikit. Dan sebentar lagi, mereka akan binasa semua. Sungguh malang nasib orang-orang bodoh itu. Iya, seharusnya mereka berpikir sebelumnya bahwa tindakan ini adalah tindakan yang bodoh. Oh, Senopati, kau lihat itu. Sepertinya mereka akan mengadu kekuatan. Apakah Gusti Tumenggung mampu melindungi kehebatan Rangga Lampitan? Kita lihat saja. Sepertinya dia mampu. Memang benar, keduanya sekarang tengah bersiap-siap dengan kuda-kudanya masing-masing. Sejenak suasana jadi hening. Mereka saling tatap, saling pandang. Dan tak lama kemudian, benturan keras terjadi. Keduanya terpental beberapa tombak ke belakang. Dinding ruangan peraduan raja ambruk terbentur tubuh Tumenggung Yuda Paksa. Begitu juga dengan tiang penyangga ruangan itu. Tubuh Rangga Lampit sampai terbenam di reruntuhan itu. Kemana manusia bodoh itu? Apakah dia sudah mampus terbenam reruntuhan puing-puing ini? Mudah-mudahan saja ia mampus. Dengan begitu aku tidak perlu bersusah payah untuk mengeluarkan tenaga. Gusti Tumenggung, saya rasa dia sudah mampus tertimpa reruntuhan itu. Tadi saya melihatnya dengan jelas. Ia tertimpa tiang itu. Bagus sekali Haryo Rangsang. Dan kau Kebo Dampit, cepat seret tubuh Rudro Bondo itu. Bawa dia dan lemparkan ke dalam penjara. Baik, Gusti. Ayo, Senopati. Haryo Rangsang dan Senopati Kebo Dampit kemudian bergegas mendekati Senopati Rudro Bondo yang masih tergeletak lemah. Tapi baru saja keduanya melangkah beberapa tindak, dari reruntuhan itu muncul Ki Rangga Lampitan sambil menepis-nepiskan debu yang menempel di tubuhnya. Hei, Yuda Paksa, kenapa kau hentikan perkelahian ini? Apakah kau pikir aku sudah mampus? Ayo, kita lanjutkan. Kurang ajar.
Dengan wajah merah padam akibat amarah yang tinggi, Tumenggung Yudapaksa menerjang sambil menghunus kerisnya. Ki Rangga Lampitan tidak tinggal diam, dia kembali menerjang dengan garang. Sambil menghunus kerisnya, Tumenggung Yudapaksa melompat menerjang Rangga Lampitan. Ki Rangga Lampitan sendiri tidak tinggal diam, dia pun melompat menyambut terjangan itu. Kembali benturan keras terjadi. Ki Rangga Lampitan terpental cukup jauh. Begitu juga dengan Tumenggung Yudapaksa. Namun kali ini Tumenggung Yudapaksa segera bangkit berdiri. Sekalipun darah mulai menetes dari sela-sela bibirnya. Rangga Lampitan, ayo cepat bangkit kalau kau memang merasa dikjaya. Aku harus kuat dan mampu untuk bertarung lagi. Lumayan juga kepandaian Tumenggung ini. Dia sudah kembali berdiri dengan tegak. Aku harus mampu berdiri. Bagus Rangga Lampitan. Ayo, bersiap-siaplah kembali untuk menerima terjanganku. Kalau kau tadi luput dari tikaman kerisku, maka jangan harap sekarang dapat menghindar dengan mudah. Sepertinya dia ingin kembali mengeluarkan aji pamungkasnya. Aku harus berhati-hati. Keadaanku sekarang tidak sebaik tadi. Ruangan ini rasanya kurang begitu leluasa untuk bertarung dengan Yudapaksa. Sebaiknya ya aku pancing keluar saja. Kau kemana? Kau ke barat? Jangan coba-coba menjadi orang pengecut. Tunggu kau Rangga Lampitan. Ayo rangsang. Kamu dampit. Ayo kejar. Ya. Ketiganya pun segera memburu Rangga Lampitan yang menerobos lewat tembok yang jebol. Setelah berada di luar halaman istana, Ki Rangga Lampitan sudah berdiri tegak menantang. Sementara itu, malam perlahan tenggelam. Rembulan tua menyelinap kemudian lenyap, berganti cahaya kuning keemasan dari langit timur. Kenapa tadi kau harus berteriak-teriak seperti itu, Yudapaksa? Aku tidak bermaksud lari dari tempat itu. Aku hanya ingin mencari tempat yang lebih leluasa
untuk bertarung. Terus terang sajalah kalau memang kau ingin lari dari hadapanku, kau tidak perlu malu. Sungguh rendah sekali dugaanmu itu, Yudapaksa. Tapi tak apalah, kemungkinan seperti itu pun bisa saja terjadi. Setapak pun aku tidak akan kubiarkan lari dari hadapanku. Apalagi dapat pergi dengan selamat. Ayo rangsang dan kau kebedampit. Hadapi manusia keparat itu. Aku mau tahu apakah dia masih mampu untuk melawan kalian berdua. Baik, Gusti Tumenggung. Hario rangsang, ayo. Yudapaksa, kenapa kau tidak ikut turun? Ayo, keroyoklah aku. Kau lihat keadaanku, masih dalam keadaan baik-baik. Hiat! Hiat! Dengan sisa-sisa kekuatannya, Ki Rangga Lampitan berusaha melawan Senopati Kebo Dampit dan Hario Rangsang. Dia berusaha menerjang dan menghindar dengan segenap kekuatannya. Sementara itu, Senopati Rudra Pondo yang masih tergeletak dalam keadaan terluka parah, berusaha untuk bangkit. Darah bangan tubuhnya. Aku harus mencari penyangga untuk menahan keseimbangan tubuhku. Itu ada sebuah pedang yang cukup panjang. Aku rasa pedang itu bisa kugunakan untuk menyangga tubuhku. Sambil tertatih-tatih, Senopati Rudra Pondo meraih sebuah pedang yang tergeletak di lantai ruangan. Dan setelah itu, dia pergunakan pedang itu sebagai penyangga tubuhnya. Sejenak Senopati Rudra Pondo menarik napas. Dan setelah itu, dia pun mulai melangkah mendekati tembok ruangan yang jebol. Ki Rangga Lampitan masih bertarung dengan Kebo Dampit dan Hario Rangsang. Apakah dia masih mampu untuk bertahan? Kalau tidak, maka celakalah Ki Rangga Lampitan. Begitu juga denganku. Aku sampai lupa dengan para prajuritku. Sang Yang Agung, bagaimana dengan nasib para prajuritku? Apakah mereka terbunuh semua? Atau mereka masih hidup? Aku benar-benar berdosa terhadap para prajuritku. Tapi aku sendiri sekarang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masih hidup. Syukurlah. Kalau begitu sekarang aku harus mencari kesempatan untuk membawanya pergi. Dia tidak boleh tewas. Dia harus tetap hidup. Aku harus mengecohkan mereka. Rangga Lampi, kenapa kau menghentikan perkelahian ini? Apakah kau takut atau tidak mampu melawan kami berdua? Siapa bilang aku tidak mampu melawan kalian berdua? Aku menghindar karena aku ingin memperingatkan kalian berdua. Menurut hematku, sebaiknya kalian menyingkir saja. Kalian bukan lawanku. Orang yang pantas menghadapiku cuma dia.
Tumenggung bodoh itu. Kurang ajar. Jangan sombong kau Rangga Lampitan. Kalau kau memang mampu menghadapi dua orangku, cepat robohkan mereka. Jangan bisamu hanya besar mulut saja. Wajar saja kalau aku besar mulut. Bukankah kau tahu sendiri bagaimana sebenarnya kehebatanku? Sudahlah Yuda Paksa. Kau tidak perlu marah. Sebaiknya turun saja. Hadapi aku bertiga. Aku ingin membunuh kalian sekaligus hari ini juga. Kurang ajar. Hati Tumenggung Yuda Paksa benar-benar terpancing oleh Ki Rangga Lampitan. Sambil bersiap-siap untuk menerjang Tumenggung Yuda Paksa mendengus keras. Tapi baru saja dia ingin bergerak, tiba-tiba saja terdengar auman keras dari jarak yang tidak begitu jauh. Suara auman itu terdengar sangat dahsyat sekali. 4 orang yang tengah bertarung itu pun sampai terperancat dan terpaku di tempat masing-masing. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Suara auman itu mirip suara seekor singa, tapi suara itu seperti mengandung kekuatan sihir yang hebat. Gila, luar biasa sekali suara teriakan itu terdengar. Suara itu sepertinya mengandung tenaga sihir yang hebat. Aku tidak boleh terpancing dengan keadaan seperti ini. Kenapa aku jadi bodoh? Ini kesempatan baik untuk menyelamatkan diri dan menolong Rutro Pondo. Ya, mumpung mereka sedang lengah, sebaiknya aku cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Hup! Muda yang berasal dari padang karautan. Gila, kenapa anak muda itu sampai kemari? Apa yang dicarinya di sini? Apakah dia telah bergabung dengan para perusuh itu? Kalau memang demikian, celakalah keadaan istana. Orang itu cukup hebat dan luar biasa. Gusti Tumenggung, suara apakah tadi? Suara itu kedengarannya begitu dahsyat dan mengerikan. Kedengarannya seperti suara seekor singa. Iya, itu memang suara seekor singa. Singa padang karautan. Saya tidak mengerti dengan apa yang Gusti Tumenggung katakan. Suara itu milik seorang pemuda hebat yang berasal dari padang karautan. Orang-orang mengenalnya dengan sebutan singa liar padang karautan. Luar biasa sekali. Erangan suaranya saja sangat hebat. Apalagi dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Iya, aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa ketika berhadapan dengannya. Matanya begitu liar dan tajam. Tapi aneh juga,
Kenapa dia bisa sampai kemari? Mungkin dia bergabung dengan orang-orang Gantar, Gusti Tumenggung. Mungkin saja begitu. Tapi... tidak. Rasanya tidak mungkin. Aku tahu benar bagaimana sifat orang itu. Dia orang yang tidak mau berkumpul dengan siapa-siapa. Jadi mana mungkin dia bergabung dengan orang-orang Gantar? Suara arangan itu sudah berhenti, Gusti Tumenggung. Iya. Tapi kita harus hati-hati. Siapa tahu dia berada di sini. Setan alas. Kemana Rangga Lampitan? Kurang ajar. Rupanya dia menggunakan kesempatan di saat kita lengah. Saya juga tidak tahu, Gusti. Setan. Kalau begitu cari dia. Kerahkan semua para prajurit kita. Jangan biarkan dia lolos. Tangkap Rangga Lampitan. Cepat! Ayo Haryo Langsam. Hop, hop. Yeah. Obo Dampit dan Haryo Langsam segera bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara suasana di luar istana, mayat-mayat para prajurit bergelimpangan di mana-mana. Suasana pagi itu kelihatan begitu mengerikan. Bau anyir darah terasa menusuk hidung. Setelah melihat keadaan dalam istana, Tumenggung Yudapaksa segera melangkah keluar halaman dengan wajah tegang. Kurang ajar. Rupanya bukan hanya Rangga Lampitan yang melarikan diri, tetapi Rudro Bondo pun telah lenyap dari ruangan itu. Setan belang. Para pengkhianat itu harus segera ditangkap dan diadili di alun-alun kota raja. Kalau saja aku turuti saran Senopati Kebo Dampit, Rudro Bondo mungkin sudah dapat kutangkap beberapa hari yang lalu. Banyak sekali para prajuritku yang tewas. Kejadian ini benar-benar sungguh menjengkelkan. Sri Baginda pasti akan marah padaku. Sekarang apa yang harus aku lakukan untuk membuat Baginda agar tidak kecewa? Orang-orang Gantar jahanam. Awas kau Rangga Lampitan. Suatu saat kau bertemu lagi denganku, maka nyawamu harus melayang di tanganku. Sementara itu, di pagi yang cerah itu, nampak sesosok bayangan melintasi semak belukar yang tinggi. Bayangan itu tak lain adalah Pinaka Swasti Ratu. Dia nampak berlari seolah-olah tengah dikejar sesuatu yang menakutkan. Kamiswara tidak boleh berada di dekatku. Dia harus menyingkir jauh-jauh dariku. Aku tidak mau diakui lagi sebagai istrinya. Dadaku masih terasa sesak akibat benturan dengan Tumenggung itu. Mudah-mudahan ia tidak menemui jejakku. Setelah beberapa saat berlari, akhirnya Pinaka Swasti Ratu memutuskan untuk beristirahat. Wajah dan tubuhnya nampak mulai dibasahi keringat. Sejenak dia menarik nafas lega. Tapi baru saja dia ingin duduk di sebuah batang pohon tumbang, tiba-tiba terdengar langkah seseorang menyibak semak belukar. Suara semak-semak diinjak seseorang. Jangan-jangan dia Kamiswara. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Dia terlalu keras kepala untuk diladeni. Lepaskan aku, Kamiswara. Lepaskan tanganku. Kau tidak bisa bertindak kasar seperti ini. Aku tidak akan melepaskan pegangan tanganku, Pinaka. Kau tidak boleh pergi dariku. Lepaskan.
Aku sudah terlalu lelah mencarimu ke sana kemari. Berhentilah berteriak, Pinaka. Aku tidak akan berhenti berteriak sebelum kau lepaskan tanganku. Lepaskan, Kameswara. Baik, Pinaka. Aku akan melepaskan tanganku. Tetapi dengan syarat, kau harus berjanji untuk tidak meninggalkan aku lagi. Bagaimana aku tidak akan meninggalkanmu? Sementara kau adikku sendiri. Kau harus terima kenyataan ini, Kameswara. Tidak. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku suamimu dan kau istriku. Itu seharusnya kenyataan yang harus kau terima. Suara Pinaka Swasti Ratu semakin tenggelam di telan tangisnya. Sementara tangan Kameswara masih mencengkram lengan Pinaka dengan kuatnya. Dia seakan-akan tidak bisa kehilangan wanita itu, sekalipun dia tahu bahwa Pinaka Swasti Ratu adalah kakak kandungnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.